إن ربي قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. Jismuhu mutahharun mu'adzamun munawwarun manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalami syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dhalam abil qasim sayyidil kaunain wa sabi'i thaqalain Muhammad ibn Abdullah Sayyidil Arabi wal Azami Nabil Mahbub Inna Rabbil Masriqain wal Maghribain. Ya ayyuhal mustakuna linuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya man yakhtubu lahu yaghdatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ahibail kiram al-afadil Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin, segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Mushola Hubul Watan, para cerdik cendekia, para alim bijak, para santun mempesona, dan orang-orang yang punya kepedulian terhadap syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita senantiasa menapak tilasi sebuah perhelatan besar, contoh konkret secara audiovisual yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Sampai kata Nabi, Ar-Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, banyak istighfar. Bulan Sya'ban bulannya Nabi, banyak baca salawat. Bulan Ramadan bulan umatnya baginda Nabi kita Muhammad. Di bulan ini banyak ujian, banyak fitnah dan cobaan, angin puting beliung, aral melintang, onak berduri yang senantiasa menerpa kehidupan kita. Manusia kalau gak diuji gak jadi mulia. Nabi Adam enak-enak di sorga dipitnah, keluar dari sorga. Jangan salah, Nabi Allah Yusuf diuji sama Allah sampai bajunya robeknya bukan dari depan, dari belakang. Artinya apa? Kalau andai kata saat itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam tidak diuji, mungkin Nabi Allah Yusuf tidak akan seperti sekarang ini. Buktinya beliau menjadi orang yang mulia. Tidak ada Nabi yang paling tampan melebihi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Sulaiman luar biasa, punya kemuliaan yang luar biasa, keagungan, kekayaan, nyaris kekayaan beliau tidak bertepi. Kalau boleh dikatakan Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman, Nabi yang paling tampan Nabi Allah Yusuf, Nabi yang paling sabar Nabi Allah Ayub. Nah, semua itu sifat-sifat tadi ada pada pribadi Nabi.
siang menjelang sore yang sangat berbahagia ini, kita mereview kembali kitab Fiqhul Wadih. Fiqhul Wadih, fikih wadi, fikih yang jelas. Wadi artinya jelas. Wadi artinya dohir, fikih yang dohir. Mari untuk tidak menyita waktu. Sampai di mana Ustaz? Zamanul Haid. Dani? Zamanul Haid. Zamanul Haid. Naam. Ya, simak. Terutama ibu-ibu dan calon-calon ibu yang pada saat ini sangat berdominan untuk mengikuti pengajian Fiqhul Wadih yang dikarang oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Profesor Dr. Mahmud Yunus, Syekhuna wa Murabi Arwahina. Ya, seorang penulis dari Mesir, Kairo. Ya, beliau adalah seorang profesor doktor yang dipilih ya oleh Universitas Kairo menjadi suri tauladan, menjadi pengarang kitab ini. Coba tolong disimak, dikatakan zamanul haid. Masanya haid. Zaman itu masa. Min zaman ila zaman, dari masa ke masa. Zamanul haidi, masa haid. Di sini kata beliau, aqallu sinin, sekurang-kurangnya umur. Tahidu bagi perempuan yang haid itu, tahidu fihil mar'atu, perempuan yang haid berapa? Tis'u sinin, 9 tahun. Ingat Siti Aisyah dipinang oleh Nabi umurnya 9 tahun. 11 tahun baru dinikahkan. Ya. Jadi Siti Aisyah disuruh datang sama abaknya. Siapa? Sina Abu Bakar. Wahai putriku, Nduk, silakan kau berangkat ketemu Nabi. Pas sampai di sana luar biasa, dicubit sama Nabi. Merah mukanya. Ngadu sama abahnya. Wahai ayahanda, kok Nabi begitu? Aku pas datang ketemu beliau luar biasa, langsung dicubit. Wahai putriku tercinta, kau sudah menjadi istrinya. Gak mungkin Nabi celamitan, gak mungkin kayak ente. Jadi karena udah dinikahkan, boleh 11 tahun dinikahkan. Makanya julukannya Sayyidina Abu Bakar Abu Bakrin. Abu artinya bapak, Bakrin artinya perawan. Satu-satunya istri Nabi yang perawan cuman Siti Aisyah. Ya, beliau adalah istrinya Nabi. Cari Aisyah yang baru. Yang udah ada boleh nambah. Tapi mesti permisi sama istri. Jadi masa perempuan mulai haid 9 tahun. Jadi andai kata ada perempuan umur 9 tahun, dia sudah mengalami menstruasi, ini berarti darah haid. Ingat tuh, darah haid. Jadi nggak usah cemas. Nggak usah cemas. Itu berdasarkan ya angka yang dipilih oleh Nabi, ya perempuan normal. Karena keluar itu darah haid ala sabili sihah, dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit namanya darah istihadhah. Jadi perempuan nih 15 hari masih keluar darah, itu bukan darah haid, darah istihadhah. Jadi bagaimana hukumnya? Wajib mandi, wajib sholat. Kalau dia udah punya suami, boleh ngelainin? Boleh, kalau tegel. Ya, emang gak mau nunggu apa? Sekarang saya mau tanya mente. Perempuan, istri kita. Saya mau tanya. Wahyu, perempuan istri kita, saya mau tanya. Kalau bulan Ramadan, halal gak kita sama dia? Bulan Ramadan, siang, kapan bolehnya? Buka dulu. Elah nafsu amat. Ntar dulu, buka dulu, minum dulu, ada tenaga. Udah ada tenaga baru dah. Mau pakai ame-ame gak apa-apa. Iya. Nah itu Saudara Wahyu. Jadi agulul haidi ya, agulul sinin tahidu fihil mar'atu tis'u sinin, 9 tahun. Wa aqallu, dan sekurang-kurangnya muddatil haid, sekurang-kurangnya masa haid itu apa? Yaumun wa lailatun. Jadi perempuan nih sehari semalam keluar darah haid. Tapi kalau kurang 1 hari 1 malam,
keluar darah, misalnya jam 6 pagi. Ya, pas bangun luar biasa di kamar mandi, maaf, dilihat ada bercak. Pak ambil ya kapas, ditekan. Kalau terjadi itu nih, ini perempuan nih, biar tahu nih, ditekan itu perempuan, maaf, ada bercak, ada kecoklat-coklatan, itu darah haid. Tapi kalau ditekan ternyata bersih, itu bukan darah haid. Pahamin tuh? Sekarang 15 hari, 15 hari luar biasa nih perempuan. Ya, 15 hari masih keluar darah. Darah haid bukan? Darah apa? Istihadhah, pakai dot. Istihadhah. Ya, jadi ini perempuan mulia. Perempuan kalau nggak ada ini nggak mulia. Ini perempuan karena mulianya ada haid, ada istihadhah, ada kalau dia perempuan maaf dalam keadaan ya dia dicerai harus ada apa? Masa apa? Iddah. Kalau cerai mati, dengerin, cerai mati 4 bulan 10 hari. Cerai hidup 3 bulan 10 hari. Jadi perempuan kalau sudah maaf dicerai sama suaminya, itu nggak boleh langsung nikah. Kalau laki-laki nikah di depan mayit boleh. Istri meninggal dunia nih, nikah di depan mayit boleh nggak? Oh, tugel amat loh. Dendam kayaknya nih. Urusan pribadi kayaknya nih. Ya, jangan. Jadi perempuan kalau dalam keadaan dia meninggal dunia, nggak boleh dandan. Mbak, nggak boleh dandan, Mbak. Nggak boleh bersolek, nggak boleh. Haram. Jadi perempuan nih, kemudian suaminya meninggal dunia, dia bersolek, dia dandan, nggak boleh. Ya nggak boleh dia pakai make up, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena dia masa-masa iddah. Jadi ini begitu tuh. Ini mulia bener nih perempuan nih. Soalnya kalau perempuan nggak ada masa iddah, waduh bahaya, kesian. Sampai kapan dia harus luar biasa, maaf, ya menanti jodoh berikutnya. Jadi kalau cerai hidup 3 bulan 10 hari, cerai mati 4 bulan 10 hari. Kalau pakai bahasa pikirnya 4 kali suci. Jadi perempuan ini kalau 4 kali suci, suaminya meninggal dunia, boleh dah. Andai kata maaf ada orang laki-laki, ya maaf, ingin lihat baik, dia ngelamar dia, silakan terima. Kalau sudah berapa? 4 kali suci. Arba'atu quru. Ini kitab fikih yang besar ada yang fikih ini enggak ada. Arba'atu quru, apa arba quru? 4 kali suci. 4 kali haid. Kalau sudah 4 kali haid, nah arba quru namanya itu boleh. Maaf beribu maaf, itu perempuan sampai ngaji aja jangan dulu. Kan ngaji wajib tuh. Tar dulu jadi fitnah. Ngaji zaman sekarang dan bahasa Allah menor luar biasa. Ya, ini maaf di bawah alisnya pakai apa luar biasa, eyeshadow, pakai blush on, pakai eyeliner, pakai greener, pakai maskara. Perempuan maaf, rambutnya disemir, warnanya warna kemerah-merahan, masih boleh kalau suaminya izinin. Yang nggak boleh kalau nggak dapat exit permis. Apa exit permis? Hah? Izin keluar. Kalau nggak ada izin keluar nggak boleh perempuan. Wajib dia mesti izin sama suami. Itulah perlunya nyari istri yang udah belajar kitab Uqudul Zen. Bukan Uqudul Zen, Uqudul Zen. Ikatan pasangan suami istri. Hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami. Sampai dikatakan laula. Tuh, ingat tuh. Ya, lau anallaha ta'ala satar mar'ata bil haya la kanat la tusayu kapan minat turab. Andai kita perempuan tidak punya rasa malu, maka perempuan tadi harganya Masya Allah, lebih murah daripada segenggam tanah. Kalau perempuan gak ada malunya. Makanya laki-laki nafsunya, ingat, nafsunya 1, akalnya 99. Kalau perempuan nafsunya 99, akalnya 1. Makanya perempuan sering diakal-akalin. Nih kerjanya nih. Meeting. Atau mijit yang penting-penting. Apa? Bila ini belum pulang. Tumen-tumenan malam-malam. Meeting. Padahal bukan meeting. Kalau meeting benar-benar meeting gak apa-apa. Urusan kantor. Antum kan orang banyak alasan, apalagi saya nih sebagai seorang ustadz banyak alasan, undangan mendadak, urgen, yes.
Oh, Abi kok gini hari belum pulang? Tenang aja, ntar gue pulang pada waktunya. Ya, orangnya pulang, isinya dibagi di mana-mana. Girang aja. Ya, tuh paham ini. Itu jadi maksimalnya head. Ingat nih, nanti ada keterangan 15 hari. Kalau lebih dari itu bukan darah head, darah istihadah. Ya, perempuan kalau umur 9 tahun, umur 9 tahun udah keluar darah head. Kalau kurang daripada 9 tahun keluar darah, bukan darah head. Itu ikat tuh. Ya, ini pemahaman yang luar biasa, jarang kita dapat di mana-mana, kecuali di pengajian. Sekarang bagaimana maksimalnya? Wa aqallu mudatal haid, dan sekurang-kurangnya darah haid yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Ya, wa tuluhu, dan maksimalnya. Ya. Wa tuluhu mudatihi, dan maksimal masa haid khamsata asyara yauman. Berapa khamsata asyara? Khamsata asyara berapa? 15. Wa aglabuhu, dan golimnya pada umumnya perempuan. Perempuan tahu udah karakternya kenapa. Kalau dia udah 6 hari, 7 hari, itu pada umumnya. Pas suci mandi. Jadi biar tahu. Jadi kalau kita nih, Mak udah bersih belum? Cerewet lo. Nanya mulu. Kemarin kan udah. Laki-laki kadang-kadang begitu tuh. Ada yang dia punya kalender tuh. Dia punya kalender di pas istrinya head dicatat sama dia. Ma, kayaknya udah 24 jam nih, Ma. Rambut udah kotor nih, Ma. Petogi di tiang. Ya Allah, segitu kagak sabarnya. Sabar, hitung-hitung maaf luar biasa, tambah tenaga. Kenapa itu kira benar? Ngaji benih kalau ngaji gitu. Jadi jangan terlalu ya fokusnya ke agama, jangan. Ini makanya fikih itu ada yang namanya ya ubudiyah, ada namanya munakaha, ada yang namanya jinayah, ada namanya apa? Ubudiyah masalah ibadah, dari wudhu, masalah air, ya masalah mandi, masalah puasa, masalah sholat, itu apa? Ubudiyah. Munakaha itu masalah cerai, NCR, nikah cerai rujuk. Itu mesti tahu. Jadi jangan sampai waktu kita nikah kita nggak tahu batasan-batasan apa. Seorang suami ngomong bercanda aja bininya, gue ceraiin lu, jatuh. Andai kata dia belum rujuk, dia belum ngomong kata rujuk sama istrinya, dia malah hubungan badan, istrinya dijinahin berarti. Hukumnya zina. Kenapa? Nggak boleh walaupun bercanda. Ini berapa banyak orang ya malam biasa. Saat istrinya datang ke rumah. Ya, suami saya, maaf lebih sudah menceraikan saya. Suaminya ngomong, itu kan emosi. Walaupun emosi jatuh nggak? Jatuh. Jangan enak-enak ente. Emosi dia marah sama istrinya dia. Gue ceraiin lu, jatuh. Perceraian nggak boleh dipermainkan. Tidak boleh main-main tentang soal cerai. Kalau perempuan ngomong cerai jangan kan sekali, 1000 kali nggak jatuh. Perempuan ngomong, Bang minta cerai bang, sering gak perempuan ngomong gitu? Kalau perempuan boleh ngomong cerai, jatuh cerainya, ini udah jadi duda semua nih. Oh perempuan diginikan, cerai aja, gue ceraiin gue. Surat nikah dibakar, dilemparin. Ini gue gak perlu sama ini. Waduh. Ini kalau anda kata perempuan punya talak, ini jadi apa? Pengalaman pribadi kayaknya. Ya. Jadi kita alhamdulillah punya istri soleha, ya. Almar'atu solehatu khairun min alfi rajulin ghairi soleh. Perempuan yang soleha itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Jangan gampang perempuan yang soleh, doanya kabul. Perempuan waliyah, rata-rata perempuan wali. Lihat, perempuan masya Allah keramatnya luar biasa. Dan macam-macam sama perempuan. Tuh, perempuan apa? Punya karomah. Dia bisa menghidupkan yang keras, bisa mengkeraskan yang hidup. Lah, kenapa? Masalah. Itu kok itu ketawa? Emang begitu kan? Nature of law. Itu mbak ketawa. Pengalaman pribadi itu kayak semalam begini.
Ya, jadi begitu kesimpulannya. Nah, sekarang saya mau tanya, ini perempuan nih, maaf luar biasa, udah bersih nih. Dinyatakan udah bersih. Dia udah dicoba ke kamar mandi bersih. Ditekan pakai kapas bersih. Sekarang saya mau tanya, dia udah bersih, kemudian suaminya ngajak hubungan badan, boleh gak? Boleh gak? Mandi dulu. Ngepet tuh namanya. Boleh aja. Mandi dulu. Angkat Ustaz, bukan ntar juga mandi. Ingat, kalau yang pertama mandi haid, yang kedua mandi janabah. Beda. Mbak, tolong tuh Mbak diperhatikan Mbak. Jadi yang pertama mandi haid. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil haidi lillahi ta'ala. Kalau yang kedua itu mandinya mandi apa? Mandi janabah. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar an jami'il badani lillahi ta'ala. Yang pertama mandi haid, yang kedua mandi. Boleh nggak dirapkan sekalian? Ntar aja deh sekalian. Mah, udah bersih, udah sini. Wah, ntar dia belum mandi, ntar aja sekalian. Boleh begitu? Boleh. Mandi dulu. Yang pertama mandinya mandi haid, lirabbil hadasil haidi. Ini maaf, perempuan udah universitas, udah kuliah di UI, udah wisuda, kagak tahu masalah mandi hadas. Kagak tahu mah. Kenapa kagak tahu? Karena nggak pernah ngaji. Di sini alhamdulillah nih, ada kitab Uqudul Zen, masya Allah. Santri ini udah kita tahu batasan-batasan hak-hak laki terhadap suami, hak suami terhadap istri. Tahu batasannya. Yang saya katakan tadi, andai kata boleh sujud makhluk sama makhluk, maka bukan aku perintahkan anak sama orang tua, bukan. Murid sama guru, bukan. Istri sama suami. Andai kata boleh sujud makhluk terhadap makhluk yang lain, maka aku perintahkan seorang istri sujud sama. Saking apa? Saking besar hak suami terhadap istri. Makanya andai kata dia dalam keadaan sakit bapaknya, istrinya mau keluar, ya mau nengokin orang tuanya, kalau suaminya nggak izinin nggak boleh. Harus dapat apa? Izin dari suami. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita masuk pada ma yahrumu bisababil haid. Apa saja yang haram bagi perempuan haid, nanti ketemu. Besok hadis, besok baru ketemu lagi ya, masalah haid. Jadi perempuan bagaimana tuh kalau dalam keadaan haid, boleh nggak dia maaf bermesra-mesraan, bersenang-senang antara maaf pusar dan dengkul? Boleh atau tidak? Insya Allah bertemu dengan pembahasan yang akan datang. Bagaimana kalau seperti sekarang perempuan ini maaf yang hubungan suami istri dia nggak kuat, maaf luar biasa, nahan hawa nafsu apa perempuannya ya nanti suci. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak? Selain daripada itu, ini karena fikih boleh terang-terangan. Makanya Bu Yahya ngomong kalau urusan fikih harus terang-terangan. Makanya kalau ngajar fikih mesti laki-laki. Kalau perempuan ngomongnya diisyaratkan. Kalau gituan ketemu gituan, apaan gituan? Ngomong kagak jelas lo. Ngomong aja, kenapa sih kapan ngomong gitu-gituan? Makanya ngajar mesti laki-laki. Kalau laki-laki bicara dengan akal, perempuan dengan perasaan. Perempuan dengan apa? Perasaan. Ini wallahu a'lam.